Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpuji nama Tuhan. Hari ini, hari Minggu, hari yang penuh dengan sukacita, kita akan beribadah kepada Tuhan di minggu yang pertama bulan September 2020. Kita akan beribadah dalam satu persekutuan Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Di pagi hari yang penuh sukacita ini, mari kita datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Kendati hidupku tentram dan apa yang seterusnya. Jemaat silakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya sambil kita mendengar nats pengakuan dosa. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa segala beban pergumulan dan dosa. Kami sadar bahwa kami telah berdosa. Karena itu kami mohon, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Barang siapa yang percaya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Sambil berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat bergoncang kekal, kekayaan kemampuan, putramu dasar yang teguh, biarpun dunia lelah, pegangan hidupku Engkau. Dengarkanlah hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhan ku lembut. Kasih Tuhan ku lembut, Padanya ku bertelut, dan ku dambakan teduh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku kenyataan kasih besar, kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib kasih besar. Tuhan menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu pertama bulan September, tanggal 6, kami beribadah kepada Tuhan. Kami mohon tuntunlah kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sebentar. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Pembacaan Alkitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai 16. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Kalau kita boleh memasuki minggu pertama di bulan September, dalam pikiran kita memasuki Berber ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Karena itu kepada kita di minggu berjalan ini kita membaca Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Dalam sorotan tema hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Judul bacaan Alkitab tadi, nasihat untuk hidup dalam kasih. Mengapa ada nasihat? Kita selalu bertanya nih, kenapa ada nasihat? Adanya nasihat karena ada sesuatu yang dilakukan, baik pribadi maupun jemaat, sehingga seseorang merasa perlu untuk mengingatkan
kepada setiap orang maupun dalam persekutuan jemaat. Sepertinya dalam hubungan dengan kasih ini, apa yang dinasehati oleh Paulus kepada orang-orang Kristen asal Yahudi di jemaat di Roma ini. Ternyata ada semacam praktek kebersamaan. Mereka kurang menghayati ya kalau dikatakan lewat MPTPJ tadi, pembacaan ini. Karena orang-orang Kristen asal Yahudi ini, mereka selalu mengklaim bahwa mereka ini adalah warga keturunan Yahudi yang berhak menerima keselamatan. Di luar itu nggak punya hak. Dan karena itu mereka merasa lebih diutamakan daripada hal yang lain, daripada orang-orang Kristen yang lain. Itulah sebabnya Paulus di sini merasa perlu untuk mengingatkan orang-orang Kristen asal Yahudi ini. Sebenarnya ada banyak ini nasihat-nasihat dan hal-hal yang praktis ini yang disampaikan oleh Paulus dalam pembacaan tadi. Ini ada berurut-urutan. Pertama, hal yang praktis ini yang mudah kita ucapkan tapi sulit kita lakukan. Katakan di situ, hendaklah kasih jangan pura-pura, toh harus tulus, ikhlas, jangan bermain sandiwara di sini, toh. Ini yang praktis, yang agak gampang kita ucapkan tapi susah mau melakukannya. Yang praktis-praktis yang tidak susah ya. Hendaklah kasih jangan pura-pura. Yang berikut harus saling mengasihi sebagai saudara. Harus saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam hubungan dengan tugas pelayanan, kalau dia kurang semangat, Paulus bilang tetap bersemangat melayani Tuhan. Jangan sampai kerajinanmu menjadi kendor. Toh? Karena kadang-kadang kalau orang so kecewa toh, dengan jemaat, Pelsus kecewa dengan jemaat, DP kerajaan mulai kendur sedikit. Ya. Karena itu Paulus menasihati tetap bersemangat melayani Tuhan, jangan sampai kerajinan menjadi kendor. Berikut, bersukacita dalam pengharapan. Berikut, mesti sabar dalam kesesakan. Berikut, bertekun dalam doa. Berikut, suka menolong dengan memberi tumpangan. Berikut, berkatilah orang yang menganiaya. Nah ini berat juga ini ya. Mampukah kita memberkati orang yang menganiaya kita? Dan mampukah kita untuk tidak mengutuk? Ada dibilang situ, jangan mengutuk. Berikut, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Toh? Berikut, hidup sehati, sepikir, menghilangkan
anggapan jangan menganggap diri sendiri pandai, menghilangkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, hidup baku-baku damai dengan semua orang. Jangan menuntut pembalasan karena pembalasan itu adalah hak dari Allah. Kalau seterumu lapar, berilah ia makan. Jika haus, berilah ia minum. Aduh, mana itu orang pemusuh kontrol kasih makan. Mana orang pemusuh kontrol kasih minum. Tapi itulah kenyataan yang harus orang lakukan. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus? Yang paling akhir dia bilang, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, inilah nasihat-nasihat dari Paulus yang terutama dia tujukan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi yang dalam kebersamaannya mulai luntur, yang tidak mempraktekkan kasih. Kalaupun mereka mempraktekkan kasih itu hanya di lingkungan mereka asal-asal Yahudi, tapi tidak dengan orang lain. Dan karena itu Paulus mengingatkan mereka untuk mampu bukan hanya berucap, tetapi mampu melakukan. Ada hal-hal yang disampaikan tadi yang agak gampang tuh mengucapkan tapi susah melakukan. Dan karena itu dalam perjalanan nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi, tetapi juga orang-orang Kristen yang sampai saat ini. Kita di jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah memang untuk hidup dalam kasih memerlukan pengorbanan. Untuk hidup dalam kasih memerlukan perjuangan. Untuk hidup dalam kasih kita harus menanggalkan segala kepentingan keegoisan kita. Untuk hidup dalam kasih kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk hidup dalam kasih maka marilah kita memberi makan seteru kita, memberi minum. Jika mereka lapar kita kasih makan, jika mereka haus kita kasih minum. Dan ayat 16 Paulus bilang, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi yang tidak mampu kita jangkau. Pikirkan juga perkara-perkara yang ada di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di kolom kita, di jemaat kita, dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersyukur
Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami selalu berterima kasih atas penyertaan, bimbingan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh memasuki bulan September di minggu yang pertama, tanggal 6. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami lewat nasihat Rasul Paulus, agar kami boleh hidup dalam kasih dan perdamaian. Karena kasih dan perdamaian masih sangat jauh dari kami. Kami hanya mampu mengucapkan, tapi kami tidak mampu melakukan. Ampuni kami Tuhan atas ketidakmampuan kami. Dan lewat firman-Mu ini kami selalu diingatkan, diajak untuk bagaimana kami harus mempraktekkan kasih itu terhadap sesama kami, musuh sekalipun, agar kami boleh menjadi alat saluran berkat bagi lingkungan keluarga kami masing-masing, di kolom, di tengah-tengah jamaat dan masyarakat. Bapa Sorgawi, dalam persekutuan ibadah ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun perkawinan. Tanggal 11 September, keluarga Kusnun Kasenda, kolom 2. 13 September, keluarga Kondoy Kindangen, kolom 4. Diberkatilah keluarga-keluarga ini yang bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun pribadi. 7 September, Ibu Emi Kakunsi, kolom 11, 70 tahun. 7 September, Cicika Lengkong, kolom 12, 10 tahun. 7 September, Margareta Rotin Sulu, kolom 14, 52 tahun. 8 September, Cynthia Sanger, kolom 1, 28 tahun. 8 September, Alfa Daniel Rotin Sulu, kolom 5, 20 tahun. 9 September, Stephen Caleb, kolom 3, 26 tahun. 9 September, Revido Takasiaeng, kolom 9, 20 tahun. 10 September, Stevi Tumondo, kolom 1, 41 tahun. 11 September, Stefanus Renaldi Rumerung, kolom 12, 17 tahun. 12 September, Nadia Lisa Natasha Lumentut, kolom 2, 37 tahun. 12 September, Keisha Tan, kolom 12, 16 tahun. 12 September, Stefanus B. Kahambau, kolom 14, 36 tahun. 12 September, Sicilia Jelit Esterlita Warbung, kolom 14, 22 tahun. 12 September, Esra Stefanus Mamentu, kolom 16, 20 tahun. 13 September, Frankie Stephen Ondang, kolom 5, 40 tahun. 13 September, Wilson Lupa, kolom 6, 45 tahun. Dan 13 September, Lince Lindim Wakari, kolom 16, 62 tahun. Berkatilah saudara-saudara kami yang bersyukur karena ulang tahun pribadi. Ingatkan mereka ya Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Bapak Gans Bobby Harman, Ibu Siska Makalo, Ibu Yeti Antara, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong,
Bapak Jamie Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Insinyur Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Bapak Rudi Christoffel, Ibu Meike Christoffel, Guru Agama Din Biniada, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tembengi, Ibu Pani Pinatik Lapot, Adik Elkana Weken, Bapak Mikael Kindangen, Ibu Eugina Simanggunsong Tamunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kokembaitan, Bapak Dance Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Cedamar, Ibu Katrin Lepian, Raul Malemboris, Bapak Adolf Barahama, Ibu Minata Holending, Ibu Since Maka Hekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jamie Nelwan, Ibu M. Patilima Kambe, dan Bapak Andri Sondak. Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang lemah pada saudara-saudara kami ini, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan. Ya Bapa Sorgawi, kami serahkan program kerja kami, rencana kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Seluruh jemaat Majelis Jemaat kolom 1 sampai 16. Penasehat Majelis Jemaat, Komisi Kerja, Komisi Bipra, Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim Rondor Paniki Bawah, Kostor, Tata Usaha, dan semua yang terlibat langsung dalam tugas pelayanan di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan apa yang sudah kami berikan tadi. Kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Tentu kami serahkan pemerintah bangsa negara kami, dari pemerintah pusat sampai di daerah kami, para dokter dan para medis. Beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka, untuk mereka bekerja melayani para pasien, terutama mereka yang kena virus corona. Diberkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Ibadah Minggu pagi tanggal 6 September 2020 telah selesai. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.